Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Abdullah itu punya putra tiga, Kiai Mahfud, kemudian Kiai Dimyati, kemudian yang ketiga Kiai Dahlan. Tiga ini karena tiga-tiganya ini sebelum berangkat ke Hijaz bersama bapaknya, ini yang luar biasa, bapaknya Kiai Abdullah itu sangat ngalim sekali, tetapi nganter putranya tiga ini untuk mondok di Hijaz. Jadi yang mondok bukan putranya saja, tetapi dianterin sama bapaknya Kiai Abdullah ini. Nah, menariknya Kiai Abdullah itu putranya Mbah Abdul Manan. Mbah Abdul Manan itu orang pertama dari Nusantara yang kuliah di Al-Azhar. Sehingga di Al-Azhar itu ada wakafan dari Mbah Abdul Manan yang sekarang disebut sebagai Rubat Jawa kalau nggak salah. Itu warisannya dari Mbah Abdul Manan yang kemudian dipakai gratis sampai hari ini oleh anak-anak Indonesia yang kuliah di sana. Mbah Abdul Manan ini rumahnya termas. Ini menarik lagi. Jadi kan ada yang sudah pernah ke Termas. Termas itu pelosok, ya Allah Gusti. Pelosok. Aduh lor, aduh kidul, bentahun mesti banjir. Lu aneh, Mbah Abdul Manan iku kok roh ana jenenge Azhar panggone nggone Mesir. Lu numpak apa? Itu yang menurut saya luar biasa, dan punya anak namanya Abdullah. Nah, ada namanya aturan dulu, aturan Belanda, aturan Saudi waktu itu. Orang kalau mau haji itu harus punya tasreh, harus sekarang visa. Visa itu harus dilampiri dengan seorang yang dianggap terpandang di Mekah, nanda tangani bahwa dia mau untuk menanggung selama di Mekah. Nah, yang melakukan itu di Jawa itu namanya Mbah Soleh Darat. Kampungnya di Darat, Semarang. Mbah Soleh Darat itu yang mengeluarkan itu tadi. Mbah Soleh Darat ini juga nggak main-main. Beliau ini juga orang yang alim. Sehingga kemudian sambil nunggu kapal selama hampir 1 tahun, 3 orang putra Kiai Abdullah ini ditaruh tempatnya Mbah Soleh Darat. Oleh Mbah Soleh Darat, Kiai Mahfud ini kan dudo karena menikah, punya anak 1, kemudian istrinya meninggal ketika melahirkan. Putranya ini kemudian dititipkan kepada Kiai Munawir Krapyak, namanya Muhammad, yang kemudian mendirikan pondok pesantren Betengan Demak. Itu dudo kemudian mau diambil menantu sama Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat ngasih baju baru. Pot iki sesuk kowe nek mangkat munggah kapal klambi iki nggonen. Oleh Mbah Mahfud, klambi iki ketoke apik, ndelok adike sakake. Adike sing cilik dhewe namanya Dahlan ini kemudian dikasih ini. Lan, kowe ketoke gak duwe klambi, nyoh iki sesuk nggo ya. Klambi anyar kok Mbah Yai. Yo Kak. Ternyata itu adalah isyarat. Ketika Mbah Dullah ke situ mau berangkat, Mbah Soleh bilang, "Iku engko sing nganggo klambi anyar tak pek dadi mantuku lho. Aja suwe-suwe ning gone Mekah." Ternyata yang keluar Mbah Dahlan. Loh, kok sing iki? Ya ora apa-apa, padha-padha anakem tak peke. Akhirnya yang jadi menantunya Mbah Soleh Darat itu Mbah Dahlan, yang kemudian mengajar di darat. Makanya ini yang menjelaskan kenapa Darwis, santri Darwis ketika pulang dari Hijaz itu kemudian merubah namanya menjadi Ahmad Dahlan dan kemudian mendirikan Muhammadiyah karena ngefan sama gurunya yang ahli falak Mbah Dahlan nih. Mbah Dahlan, Kiai Dahlan ini ahli falak, mengajari 2 orang santri, satu namanya Hashim, satu namanya Darwis. Darwis ini saking senengnya ndelok ngalime Mbah Dahlan ini, kemudian pulang nama hajinya adalah Ahmad Dahlan dan kemudian mendirikan Muhammadiyah. Nah, waktu itu yang viral semua santri itu dapat kabar kalau Mbah Dimyati, adiknya Mbah Mahfud, ini pulang ke tanah Jawa setelah meninggalnya Mbah Dullah. Jadi Mbah Dullah meninggal, Mbah Dimyati pulang. Menjadi viral karena Mbah Dimyati itu pulangnya tidak naik kapal dari Jeddah ke
ke Termas tidak, tetapi pulangnya muter. Ziarah dulu ke Bukhara, ziarah dulu ke Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian jalan, kemudian belajar kejadukan di Patani, Thailand, kemudian di Aceh, baru pulang sampai ke Jawa. Maka semua kiai Jawa nyantri di tempatnya Mbah Dimyati.